Aksi nyata, koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 oleh Bugiman, CGP Angkatan 11 Kabupaten Karanganyar. Pendidikan guru penggerak telah memberikan wawasan yang berharga tentang peran guru sebagai pemimpin perubahan dalam pendidikan. Pemahaman baru ini akan diimplementasikan melalui pendekatan kolaboratif, pembelajaran berbasis masalah, dan fokus pada pengembangan sosial emosional siswa. Refleksi berkelanjutan dan adaptasi metode pengajaran berdasarkan feedback akan menjadi praktek rutin untuk memastikan pembelajaran yang efektif, relevan bagi siswa. Refleksi ini menggambarkan perjalanan saya dalam menerapkan perubahan dan inovasi yang telah saya pelajari, serta berkomitmen untuk terus berkembang dan sebagai guru penggerak dan sebagai guru yang efektif di sekolah. Konsep yang pertama dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah prinsip Tringo, yaitu ngerti, kroso, dan yang kedua adalah prinsip pusat pendidikan di keluarga, di sekolah. Prinsip yang ketiga berikutnya adalah ingarso sungguhodo ingadu nangkarso sungguhi handayani. Di depan selalu memberikan contoh, di tengah selalu memberi semangat, dan di akhir atau sekali belakang dia selalu memberikan motivasi. Dan berikutnya pemikiran Ki Hajar Dewa tentang pendidikan adalah setiap anak bebas merdeka untuk belajar. Dalam hal ini adalah pendidikan yang prinsip kelima, kebudayaan sebagai dasar pendidikan. Artinya kebudayaan, karakter lokal menjadi basis untuk pengembangan pendidikan anak. Prinsip yang keenam dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai proses humanisasi atau pendidikan yang bertujuan untuk dapat memanusiakan manusia. Pendidikan bersifat holistik. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan harus mencakup seluruh aspek kehidupan anak, termasuk perkembangan emosional, moral, sosial, dan tidak hanya mencakup pendidikan akademik atau pengetahuan saja. Setelah saya mempelajari pemikiran dari filosofi Ki Hajar Dewantara, saya dapat menyampaikan pembelajaran saya. Sebelum saya mempelajari, dapat saya sampaikan di sini, saya lebih sering menggunakan metode pengajaran yang konvensional, pengelolaan kelas yang kaku, siswa saling metode pengajaran, kemudian pembelajaran hanya berbasis pada kurikulum, penilaian hanya berdasarkan pada aspek kognitif, kemudian kurangnya penggunaan teknologi atau budaya alternatif. Kesimpulan secara umum, pembelajaran yang saya lakukan sebelum saya melakukan pembelajaran dan pemahaman tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya akan menggunakan pendekatan praktikal dalam pembelajaran, berfokus pada penguasaan materi akademis saja, pengajaran berpusat pada guru, dan pengelolaan kelas yang kaku. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya baru merumuskan tujuan untuk memperbarui keyakinan dan pendekatan, mendorong pendekatan yang lebih berpusat pada siswa, holistik, fleksibel, kontekstual, yang lebih sesuai dengan kebutuhan perkembangan siswa masa kini. Pembelajaran di kelas yang saya laksanakan setelah saya memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, saya menanamkan dalam diri saya sendiri dan kepada siswa arti daripada Tringo, ngerti, kroso, nglakoni. Kemudian saya juga menanamkan kepada siswa dan kepada saya sendiri prinsip Tutwuri Handayani. Pembelajaran tidak hanya dilaksanakan di sekolah,
sekolah. Menurut filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan harus saya tanamkan kepada anak-anak bahwa sekolah hanya salah satu tempat untuk belajar. Pembelajaran bisa dilakukan di rumah bersama orang tua, juga bisa dilakukan di masyarakat secara Di dalam proses pembelajaran di sekolah, saya menggunakan pemanfaatan teknologi komunikasi. Dalam hal ini adalah pemanfaatan Chromebook dan gadget untuk pembelajaran bahasa Inggris maupun pelajaran yang lain yang dirasa anak-anak sangat perlu. Contohnya adalah IPA, matematika. Mereka bisa membuka beragam aplikasi yang bisa mendukung kegiatan belajar mengajar dengan menyenangkan. Saya selalu membuka diri untuk refleksi, baik refleksi dari murid, refleksi dari rekan guru, juga refleksi dari ibu bapak. Aksi nyata secara keseluruhan dapat saya simpulkan sebagai sebuah tindakan yang perlu saya lakukan setiap kali ada pembelajaran. Yang pertama, mendorong inisiatif siswa dengan prinsip Tuturi Handayani. Yang kedua, rancang aktivitas yang memanfaatkan konsep Tringo. Yang ketiga, mengintegrasikan kebudayaan lokal ke dalam pembelajaran. Yang keempat, saya berusaha menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan suportif. Yang kelima, saya menggunakan pendidikan otentik, berkelanjutan, dan originalitas, serta memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran interaktif. Yang ketujuh, mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan yang nyata. 8. Memberikan siswa kesempatan yang sama untuk memilih dan mengeksplorasi pembelajaran. Mempromosikan kerjasama dengan pembelajaran kolaboratif. Yang melakukan refleksi diri dan pengembangan profesional secara terus-menerus. Selain saya menyiapkan diri saya dan merancang, maka saya juga akan menyediakan sediaan agar pembelajaran dapat menyenangkan seperti pada gambar. Sebagai guru yang Ki Hajar Dewantara selalu menyediakan diri dan hati. Demikian.